Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini pertemuan kita yang kelima setelah libur Lebaran. Sebelum mulai, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Eh, Kemudian kita melanjutkan pertemuan kita yang kelima, bicara tentang aplikasi e-commerce. Ya, ini jenis-jenis relasi di dunia bisnis ya, teman-teman. Hampir semua bisnis eh, seperti ini yang bergerak di bidang eh, penjualan produk, mungkin produk. Kalau jasa mungkin nggak perlu distributor ya. Kalau dia jualan produk, dia pasti butuh distributor. Dia pasti ada customernya, punya supplier juga gitu ya. Supplier buat apa? Supplier buat memproduksi apa, raw material dari barang yang akan diproduksi. Kemudian ada partnersnya juga. Jadi empat relasi ini saling bersinergi ya, eh, untuk mencapai goals dari sebuah organisasi. Nah, di dalamnya ini bisa dihubungkan kalau sekarang sudah berkembang teknologinya gitu ya. Udah ada internet, intranet, atau extranet. Nah, internet, intranet dan extranet ini saya yakin teman-teman udah paham bedanya gitu ya. eh, Apakahnya itu hubungan B2B antara sesama apa, anak perusahaan ataukah hubungan B2B di luar perusahaan, misalkan antara PTA dan PTB, misalkan di beda organisasi gitu. Atau PTA dan PTB di satu organisasi. Nah, itu kan perlakuannya beda. Kita menggunakan jalur yang mana nih? Mau yang private atau mau yang public gitu ya. Kalau public kita bisa pakai internet gitu ya. Itu jalur public. Kalau mau private mau pakai apa? Misalkan ada VPN dan segala macam. Nah, di dalamnya itu mengatur hubungan bisnis antar masing-masing entity ya. Dari perusahaan ke customer, gimana cara dia. Kalau sekarang lebih ke arah tiap company itu mencari needs dari eh, customernya gitu ya. Kalau dulu kan modelnya dia produksi barang, gitu, kan, dia lempar ke pasaran, eh, nanti dia baru tahu feedbacknya setelah barang itu dipasarkan. Kira-kira barang ini laku atau enggak gitu. Tapi kalau sekarang modelnya beda gitu. Needs-nya customer apa? Needs-nya customer berapa gitu ya. Jadi begitu dia tahu needs-nya customer apa, dia cari lagi needs-nya customer itu berapa banyak gitu ya. Nanti dia produksi sesuai dengan needs-nya customer. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau Anda eh, eh, buka browsing, browsing apapun, misalkan Anda browsing di Google katakanlah gitu ya. Di Google gitu, Anda cari-cari laptop, katakanlah laptop, jual laptop, segala macam gitu ya. Anda browsing-browsing laptop gitu, atau handphone dan segala macam. Begitu Anda buka sosial media gitu ya, ternyata iklannya ngarah ke apa, laptop gitu ya. Iklannya ngarah ke barang yang lagi Anda cari gitu ya. Eh, Arahnya ke arah sana. Jadi memang eh, di, ditarik dulu needs dari customer-nya apa. Dan bahkan lebih spesifik gitu ya. Katakanlah kita cari laptop di satu model tertentu, tipe A katakanlah. Begitu kita browsing tipe A-nya itu, kita ngelihat di screen kita tipe A itu lebih lama dibanding kita ngelihat tipe yang lain gitu ya. Boleh jadi begitu masuk iklan, nanti malah yang keluar adalah eh, laptop yang memang tipe A gitu. Karena apa? Karena kita ngelihat
laptop tipe A-nya itu di portal itu lebih lama ketimbang kita ngelihat tipe yang lain. Dan itu sudah menspesifikkan bahwa kebutuhannya ke arah sana gitu. Nah, itu sampai ke sana. Kemudian kalau dengan distributor bicara tentang supply chain gitu ya. Gimana caranya produk kita bisa terdeliver baik sampai dengan ke tangan customer gitu ya. Nah, ini bicara tentang apa supply chain dan segala macam. Sama juga kalau kita bicara dengan supplier gitu ya, supply chain juga. Kalau distributor itu barang jadi gitu ya. Kalau supplier itu adalah pengadaan raw material. Nah, hubungannya apa kalau misalkan di portal itu apa sih portal yang mewakili kita, hubungan kita dengan supplier misalkan ada misalkan ya sebuah pabrik gitu ya, yang memproduksi mobil katakanlah tiap akhir tahun dia udah mulai pitching ya. Tahun depan itu dia akan merilis mobil yang mau seperti apa mobil ini, modelnya kayak gimana gitu, butuh bannya seperti apa gitu ya. Nah nanti dia udah mulai prediksi tuh kebutuhan bannya berapa banyak. Kemudian dia mau buat berapa banyak mobil, potensi penjualannya dia sampai akhir tahun dia mau buat berapa ribu, mau buat berapa juta gitu ya. Nanti dari situ sudah diestimasi gitu ya. Untuk membuat satu buah mobil maka dibutuhkan partnya apa aja, berapa besar partnya. Nanti kalau misalkan di projection-nya itu dibuat 100 mobil atau 1000 mobil gitu, maka raw materialnya dibutuhkan apa aja. Term dari pengirimannya kapan gitu ya. Kemudian berapa besar yang dikirim. Karena nanti berhubungan juga dengan ketersediaan gudang dari perusahaan tersebut ya. Jangan sampai gitu, jangan sampai si supplier ini mengirim raw material itu melebihi dari kapasiti gudang dari pabrik misalkan dari produksinya ya. Yang terjadi kalau seperti itu maka akan ada over capacity dalam gudang. Nah itu jadi mengganggu juga gitu. Sama juga dengan distributor. Distributor ini mampu menyerap berapa besar. Ini sama seperti orkestra gitu ya. Mengatur kolaborasinya itu. Bagaimana si supplier itu mensuplai barang ke production bisa sesuai, tepat waktu, tidak berlebihan, tidak kurang gitu ya. Dan yang berikutnya gimana caranya si production itu bisa menyuplai ke distributor sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai dari sisi distributor barangnya udah kosong gitu. Tapi production masih sibuk untuk memproduksi. Sementara permintaan barangnya tinggi. Nah, itu juga akan mengecilkan market juga. Atau sebaliknya gitu ya. Distributor penjualannya kecil gitu ya. Penyerapannya kecil di distributor, sementara production-nya overproduction. Nah, itu akan jadi problem lagi gitu. Nah, dengan portal ini bisa menjembatani semuanya gitu ya. Menjembatani hubungan perusahaan dengan distributor, perusahaan dengan supplier, ya, dengan customer ya sama. Dengan partners juga seperti itu ya. Gimana cara dia membangun relasi dengan partnersnya gitu ya. Nanti ada beberapa portal-portal yang memang bisa mewakili hubungan antara customer, partner, supplier, dan distributor. Sehingga itu bisa berjalan smooth gitu ya. Nggak ada miscommunication ya. Kalau misalkan itu dibuat secara manual, katakanlah, boleh jadi orkestranya itu nggak akan sesmooth penggunaan sistem gitu ya. Karena boleh jadi
dengan manual banyak dispute-nya. Dispute-nya apa aja? Bisa jadi dalam menulis angka pemesanan yang kurang tepat gitu ya, atau distribusi filenya yang terlalu lama gitu ya. Tapi kalau ini dibuat saling terintegrasi ya, empat komponen ini gitu ya, otomatis bisnis itu akan fokus gitu. Fokusnya apa? Fokusnya untuk pengembangan ke depannya seperti apa. Karena kalau bisnis as is-nya sudah berjalan, jadi kita dibantu dengan portal-portalnya gitu ya, otomatis perusahaan bisa lebih fokus untuk mengembangkan bisnis ke depannya mau kayak gimana. Oke. Nah, oh, sorry. Nah ini relasinya gitu ya. Inward focus core business process and application gitu ya. Kalau yang disebut tadi saya bilang supply chain, juga supply chain, distribution logistik ya. Di distributor juga ada R&D ya. Karena apa? Karena distributor ini biasanya ada banyak needs dari customer yang bisa di capture gitu. Walaupun perkembangan saat ini boleh jadi peran distributor semakin minim ya. Dia nggak berhubungan dengan R&D ya. Boleh jadi dari perusahaan langsung narik datanya ke publik gitu ya. Nggak nggak lewat distributor. Jadi distributor itu hanya sebatas agen penjualan aja gitu ya. Nah ini dari customer dengan company bisa apa dari sisi finance-nya gitu ya. Gimana term of payment-nya, gimana cara pembayarannya, gimana metodenya dan segala macam gitu. Nah dengan partners itu tergantung dari hubungan bisnisnya ya antara si perusahaan dengan partners. Gitu. Jadi alur mekanisme kerja e-commerce itu kalau kita bicara journey penjualan di e-commerce gitu ya, ada customer yang melakukan pembelian, dia melalui searching ya, bisa dari search engine, kemudian dia cari dari situsnya langsung segala macam gitu ya. Ada juga si customer itu ketarik dari untuk masuk ke portal penjualan itu melalui online ads ya. Ada juga, nah ada dua tipe ini yang mayoritas ya, dia searching atau dia tertarik dari online ads. Dan kedua model ini gitu ya menghasilkan ya standard orders, standard orders yang biasa. Kalau memang si customer itu tertarik, gitu. Kemudian dari situ baru terjadi proses distribusi barang. Ada juga memang dia menggunakan electronic customer support ya. Jadi peran kerja dari bot misalkan. Dan ini prosesnya udah otomatis ya. Begitu dia pesan gitu, barangnya bisa langsung terdeliver gitu tanpa membutuhkan distributor. Biasanya produk-produk seperti ini adalah produk-produk yang sifatnya digital ya, biasanya seperti itu. Ada 3 domain besar yang membentuk komunitas e-commerce ya. Ada institusi ya, ada proses, ada networks. Nah, institusi ini ada government ya, ada merchants, ya, ada manufacturers, ya, ada public supplier, ada consumer juga. Kemudian dari sisi proses, marketing, sales, payment, fulfillment, support dan segala macam. Dari sisi jaringannya ada internet sama extranet yang tadi saya bahas di awal ya. Gimana hubungan bisnisnya tuh? Apakah ini dari satu entity atau dari other entity atau other entity dengan agreement misalkan. Nah, perlakuannya beda-beda. Nah, e-commerce itu ada 3 domain ini ya membentuk
komunitas dari e-commerce. Ini proses berkaitan dengan produk atau jasa fisik. Biasanya diilustrasikan menggunakan value chain atau rantai nilai yang digunakan oleh Michael Porter ya. Di rantai nilai itu ada dua proses ya. Ada proses utama atau primary, ada juga proses penunjang atau support ya. Kalau primary ini utama ini biasanya ada inbound-nya, ada input-nya, kemudian dia ada prosesnya atau production-nya, kemudian ada outbound-nya. Yang dihasilkan apa? Kemudian dari sisi logistik, pengiriman dan juga distribution gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sales dan marketingnya seperti apa. Itu proses bisnis utamanya sebuah organisasi ya. Kalau dia bermasalah di proses bisnis utamanya, biasanya bisnis dari organisasi tersebut akan terhambat atau bahkan bisa berhenti sama sekali. Nah itu aktivitasnya itu ada di primary process gitu ya, atau primary activity. Sementara kalau di penunjang dia hanya sebagai support aja, support dari organisasi. Contohnya apa? Contohnya procurement gitu ya, infrastructure gitu ya, teknologi dan segala macam. Sekali lagi ini bergantung dari bisnisnya juga ya. Boleh jadi procurement itu adalah primary activity atau proses utamanya gitu ya. Karena bisnisnya berkaitan dengan itu gitu. Atau HR katakanlah. HR itu bisa jadi proses utama kalau memang bisnisnya itu bicara tentang rental manpower gitu ya. Nah, itu bisa jadi HR adalah masuk ke main activity-nya dia. Walaupun di kebanyakan bisnis HR itu masuk di penunjang ya, di support ya, support bisnis. Ini contohnya kayak gini nih. Ini main prosesnya atau primary activity-nya ada inbound, operation, outbound, marketing and sales, services ya. Kalau di support ada procurement, teknologi, HR ya, from infrastructure dan segala macam. Di mana tujuan dari activities di primary dan support ini untuk menghasilkan keuntungan bagi sebuah organisasi. Jadi Anda bisa mengakses gitu ya. Anda kerja di mana saat ini, kemudian Anda ada di grid yang mana, di primary atau di support. Kalau Anda ada di grid primary berarti departemen Anda adalah departemen yang strategis gitu ya. Karena kalau departemen itu bermasalah, otomatis bisnis organisasi akan bermasalah. Gitu ya. Kalau di support beda lagi ya. Karena kalau dia di support proses bisnisnya gitu ya, maka kalau dia nggak ada sebenarnya nggak gitu masalah bagi organisasi. Cuma kalau memang dia ada itu akan membantu bisnis organisasi gitu. Tingkat fatality rate-nya tuh nggak terlalu besar gitu ya. Kalau misalnya terjadi permasalahan. Nah, yang kedua ada institusi ya, diterapkannya asas jaring internetworking. Perusahaan ini nggak bisa sukses, nggak ada perusahaan lain. Jadi mau hampir nggak mungkin ya ada perusahaan tanpa ada bantuan perusahaan lain gitu ya. Hampir semua bisnis pasti bermitra, entah itu mitranya dalam hal infrastruktur gitu ya, dalam hal software atau dan segala macamnya. Sebuah perusahaan.com contohnya menjalankan prinsip perdagangan elektronik harus kerjasama dengan pemasoknya. Jadi harus kerjasama dengan supplier, harus kerjasama dengan pemilik barang. Katakanlah Tokopedia gitu ya, dia pasti kerjasama tuh dengan pemasok. Karena apa? Karena main bisnisnya dia bukan ke sana gitu ya.
kerjasama juga dengan pemilik barang ya, merchant gitu. Jadi orang bisa jualan di tempat dia dan dia hanya mendapatkan fee dari setiap penjualan yang dilakukan oleh merchant. Elemen ketiga itu ada teknologi informasi, ya. Faktor infrastruktur teknologi ini sangat menentukan bagi kinerja bisnis e-commerce. Jadi ini kalau dia bermasalah, ya ini akan mengganggu ya, mengganggu operasi bisnis. 3 jenis tulang punggung teknologi informasi biasanya ada intranet, extranet, sama internet ya, tergantung kebutuhannya. Tipe aplikasi e-commerce dilihat dari jenisnya dibagi jadi 2 kategori, ada yang B2B ya, business to business, ada juga yang B2C. Prinsipnya berdasarkan institusi atau komunitas gitu ya. Ataukah dia personal gitu ya. Kalau personal biasanya mengarah ke customer gitu ya. Kalau dia institusi mengarah ke bisnis B2B loh gitu. Kalau kita menggunakan perspektif lain ya, berdasarkan jenis aplikasi yang dipergunakan, e-commerce itu jadi 4 tipe ya, ada iMarket, ada customer care, vendors management, dan extended supply chain. Nah, ini ya, vendor management, ya, extended supply chain, iMarket, sama juga dengan customer care, di mana di tengah-tengahnya itu ada sebuah enterprise yang menghubungkan ke 4 tipe aplikasi tersebut. Nah, ini iMarket nih, e-market lah ya, bahasanya gitu ya. Biasanya bisnisnya antara bisnis tuh customer ya, antara production dan juga customer. Customernya itu entah itu produknya barang atau jasa. Prinsip yang dipegang dalam tim ini, perusahaan menyediakan berbagai informasi lengkap ya mengenai seluruh produk atau jasa yang ditawarkan melalui internet, dengan harapan ada calon pelanggan yang pada akhirnya melakukan pemesanan atau pembelian terhadap produk atau jasa tersebut. Kemudian ada customer care ya. Tipe aplikasi e-commerce kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang sudah dimilikinya. Biasanya kalau dulu ada telepon bebas pulsa ya. Kalau sekarang udah berganti mungkin ke arah aplikasi misalkan gitu. Ada chatbotnya segala macam. Dan sekarang lebih 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 ngirit lagi ya, kalau dulu telepon bebas pulsa biasanya ditanggung oleh si company gitu ya. Ada pelanggan nelpon gitu ya. Biayanya tuh si pelanggan gratis tapi dibebankan ke si penerima telepon ya. Kalau sekarang udah common ya. Itu kalau dulu terjadi hanya lewat perusahaan aja gitu ya. Kalau sekarang udah common ya. Bahkan Anda mungkin di salah satu provider tertentu gitu ya. Saat Anda melakukan panggilan bisa ada option gitu ya. Pulsanya dikenakan kemana nih? Anda yang mengeluarkan atau tujuan Anda yang dikenakan pulsanya. Biasanya telepon jenis ini ada konfirmasi di penerimanya gitu ya. Misalkan Anda terima telepon, Anda dapat notifikasi ada telepon nih, tapi yang dikenain biaya adalah Anda. Anda setuju atau enggak? Kalau setuju bisa melanjutkan percakapan. Kalau enggak ya enggak. Nah, gitu ya. Walaupun sebenarnya sekarang udah jarang lah ya model kayak gitu yang menggunakan. Karena apa? Karena model telekomunikasi seperti WhatsApp itu udah common ya. Nah, ini juga ada FAQ ya, real time chatting ya. Bisa pakai bot ya untuk keyword-keyword tertentu ya. Kita bisa setting
Kalau si customer-nya ini menyebutkan kata ini gitu ya, mengetikkan kata ini maka jawabannya ini. Kalau kata yang A, jawabannya A, B, dan B, dan segala macam. Otomatis itu akan mengurangi beban dari customer service ya yang ada di organisasi. Nah itu karena boleh jadi untuk pertanyaan yang sama akan diajukan oleh lebih dari satu customer ya. Dari vendor management, transformasi bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa ditawarkan ke konsumen. Mayoritas perusahaan pasti punya supplier bahan mentah ya. Hampir semua bisnis ya punya. Kecuali mungkin bisnis jasa kali ya. Bahan mentahnya nggak ada. Misalkan jasa konsultan ya. Bahan mentahnya nggak ada. Pemikirannya itu kan nggak dijual gitu. Dia produk produk sendiri, produk original. Mungkin itu ada perbedaan. Oke, manajemen. Kemudian ada extended supply chain. Supply chain urutan proses yang tadi yang dikenakan oleh Michael Porter ya. Aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah, raw material, sampai dengan produknya itu jadi nyampe ke tangan customernya. Itu udah dipikirin ya gitu ya. Mulai dari hubungan dia dengan supplier tadi kayak gimana, kebutuhan bahan material dan segala macamnya, kemudian menyesuaikan dengan space gudang yang tersedia, kemudian gimana caranya dia mengirimkan bahan yang udah jadi gitu ya ke para distributor. Nah itu bisa termonitor gitu ya. Jadi selain itu juga bisa ngontrol stok juga gitu ya. Sampai dengan kalau sekarang jasa delivery-nya gitu ya. Kayak misalkan Shopee gitu ya. Dia punya jasa delivery sendiri gitu ya. Karena apa? Karena dia menganggap itu bagian dari bisnis utamanya dia gitu ya. Kalau bermasalah, maka akan memunculkan potensi bisnisnya terganggu. Gitu. Jadi boleh jadi si Shopee itu nganggap delivery adalah bagian dari primary activity-nya dia di value chain. Oke. Nah ini Electronic Data Interchange (EDI). Kalau sekarang ya Anda udah alamin ya apa Anda belanja di e-commerce ya di Tokopedia, Bukalapak dan segala macam ya prinsipnya sama. Jadi, kalau kalau dulu modelnya by phone ya, customer order dia telepon gitu ya. Kemudian si perusahaannya jawab, order berapa? Order 500 ya. Baru si perusahaan ini salesnya tuh input. Order 500 masuk ke database sistem, kemudian Anda create invoice ya. Kemudian Anda kirim invoice-nya ke si customer gitu ya. Customer terima invoice-nya, kemudian customer melakukan pembayaran. Pembayaran masuk lagi ke internal sistemnya dari company. Nah, setelah dia masuk baru ada eksekusi untuk pengiriman barang seperti itu. Atau pertukaran antar dua server ya dari sisi partnersnya seperti apa gitu ya, dari sisi internal organisasinya seperti apa. Nanti dia akan otomatis create invoice gitu ya. Bahkan seperti apa Walmart katakanlah itu udah otomatis dia udah interlink udah interconnection ya dengan para suppliernya.
yang terhubung ke masing-masing rak gitu ya. Nanti dari masing-masing raknya itu, jadi begitu satu raknya udah mulai mencapai titik minimalnya, maka secara nggak langsung sistemnya itu, portalnya itu akan melakukan order otomatis ke sisi supplier. Jadi si supplier tuh langsung kirim barang aja gitu ya. Nanti masuk ke tagihan yang harus dibayarkan kayak gitu. Jadi udah termonitor by system ya. Jadi udah meminimalisir penggunaan manpower juga. Nah ini kan electronic data interchange, metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer atau melebihi dari satu perusahaan atau instansi secara elektronis menggunakan format yang sudah standar dan disepakati bersama. Tujuannya bisa efisiensi, biar lebih cepat, lebih akurat dan efisien. Kemudian bisa mengurangi biaya-biaya yang ditimbulkan ya. Kalau misalkan si Walmart itu harus nyediain barang di luar yang di display di raknya dia, Walmart itu seperti supermarket. Otomatis dia harus nyewa gudang gitu ya. Kalau dia nyewa gudang, dia harus memperkerjakan orang buat jaga gudang gitu. Entah itu security, entah itu staf gudang dan segala macam. Otomatis biaya yang ditimbulkan akan lebih besar. Dan dengan sistem ini gitu ya, dengan electronic data interchange, si Walmart ini nggak perlu lagi nyewa gudang besar-besar. Dia tinggal make agreement aja dengan para suppliernya dia. Kalau si supplier itu mau jadi mitranya Walmart harus ngelakuin apa gitu. Harus menyediakan gudang dan segala macam, atau ada SLA-nya gitu. Begitu dia terima invoice, maksimal 2 jam barang sudah harus nyampe di gudangnya Walmart katanya. Nah, itu bisa diatur seperti itu ya. Jadi si Walmart ini nggak perlu nyewa gudang, nggak perlu memperkerjakan orang gudang ya, nggak perlu nyewa security, nggak perlu nyewa lahan dan segala macam. Jadi semuanya bisa terkontrol by sistem ya. Jadi dengan biaya-biaya yang lebih murah, otomatis harga jual ke sisi customer-nya akan lebih murah lagi gitu ya. Makanya terkenal dia murah gitu ya. Sistem itu kemudian diadopsi dulu oleh Carrefour ya. Tapi nggak bertahan lama tuh. Ternyata Carrefour nggak sanggup menahan besarnya pengeluaran menahan harganya dan segala macam. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan kelima belum ada tugas ya teman-teman. Tugasnya nanti di pertemuan ke-6 gitu ya. Kuisnya ada, nanti akan saya buka kuisnya. Kalau teman-teman udah ngerjain ya nggak ada masalah. Saran saya jangan lupa kerjakan kuisnya, nanti untuk rekaman akan saya upload segera di YouTube-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.